Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Cuaca yang dari kondisi yang seperti ini itu harus dijaga kesehatannya ya. Dijaga kesehatannya, dijaga pola makannya. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita membaca doa dulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan juga diberkahi oleh Allah. Ya, siapa yang mau baca, yang memimpin doanya? Taib, Ibda. Sebelum pembelajaran kita mulai, absen dulu ya. Alifah, Anastasia, Deliza, Gatan, Gilang, Rangga, Muhammad Farel, Muhammad Rifki, Keraton. Oh, ini posisi duduknya benar seperti ini ya? Iya. Baiklah, materi pembelajaran kita hari ini adalah respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan dalam materi ini itu kita akan berdiskusi. Siap semua ya? Siap. Nah, masih ingat gak pelajaran kita minggu kemarin? Masih. Coba apa materi kita minggu kemarin? Tentang langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tentang langkah awal Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Kasih hapusan dulu untuk para. Kalau begitu masih ingat juga materinya apa materinya ya? Nah, tahun berapa Nabi hijrah ke kota Madinah? Ya, Elisa? Tahun 600. Ya, bagus. Lanjutnya, sesampainya Nabi di Madinah, itu apa yang dilakukan Nabi? Coba, Bibi. Membangun masjid. Apa nama masjid yang dibangun pertama kali? Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi memang hebat ya. Berarti masih mengulang pelajaran yang minggu kemarin. Nah, setelah Nabi membangun Masjid Nabawi, itu langkah pertama yang dilakukan Nabi. Setelah itu, bagaimana respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi? Mbak Alifah. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Mbak pernah mendengar yang namanya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq? Pernah nggak? Pernah. Nah, berarti untuk hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi. Coba sekarang diperhatikan ke depan gambar yang ada dari peta konsep atau PowerPoint ini. Jelas nggak? Jelas. Mbak, dari gambar tersebut apa yang dapat kalian pertanyakan? Coba, Kepada siapa dakwah Nabi disampaikan? Kepada siapa dakwah Nabi disampaikan? Selanjutnya, sudah? Ya, bilang. Bagaimana respon masyarakat terhadap dakwah Nabi? Bagaimana respon masyarakat terhadap dakwah Nabi? Nah, inilah yang akan kita pecahkan atau yang kita diskusikan pada hari ini. Nah, untuk itu, kalian ibu bagi 3 kelompok dan masing-masing kelompok memecahkan satu permasalahan nanti. Ini kelompok 1.
kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok 1 itu materinya respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi, ya. Kelompok 2 ini terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Sementara untuk kelompok 3 itu peristiwa Fathul Mekah dan Haji Wada. Saya pahami? Ya, sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk materinya itu boleh dicari di Google atau pakai internet, atau kamu nyari di buku paket atau di referensi yang lain ya. Nah, ya udah, silakan kerjakan sesuai dengan pokok bahasan dari kelompoknya masing-masing. Dan sama juga dibuat hasil diskusinya itu dalam bentuk mind map atau dalam bentuk peta konsep. Nah, yang minggu kemarin sudah Ibu ajarkan ya, kita sudah belajar bagaimana cara membuat mind map atau membuat peta konsep. Itu kalau bisa ya nak ya, diwarnai atau bentuknya ya kota bervariasi gitu, jangan monoton kota aja gitu ya. Nah, coba ya seperti itu tuh diwarnai. Nah, ini kalau bisa, ini di lingkar gitu ya. Caranya kasih Nah, itu ya. Jadi dalam kotak atau dalam lingkaran itu ada materinya. Sehingga apa yang kalian baca tadi, apa yang kalian diskusikan tadi, itu bisa dipahami cepat. Kalau lama hafalnya gitu. Ya, dilanjutkan ya. Kelompok 2. Nah, kelompok 2 itu buatnya dalam kotak-kotak atau juga dalam lingkaran. Apa yang tadi sudah kita pelajari, yang sudah kalian baca, yang sudah kalian diskusikan, ini buat dalam kotak konsep supaya mudah mengingatnya. Ya, gimana di sana? Ya, baca dulu, diskusikan, nanti dibuat dalam bentuk konsep. Ya, dilanjutkan ya. Bagaimana nak? Udah selesai semua? Sudah. Sampai buat peta konsep juga udah selesai? Sudah. Nah, mantap. Berarti mulai kita presentasikan satu persatu ke depan ya. Ya, sekarang kita persilakan kelompok 1. Siapa yang mewakili? Ya, kelompok 1 mewakili akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya, pada kelompok 1 yang persilakan. Ya, yang lain disimak seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Nurdiasari, selaku perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi. Dakwah Nabi diberikan kepada masyarakat Madinah, kemudian respon masyarakat mayoritas menerima, tetapi sebagian menolak secara diam-diam, yaitu kaum Yahudi. Kemudian berkoalisi dengan kafir Quraisy, terjadilah peperangan. Yang pertama, Perang Badar, terjadi di Lembah Badar pada 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan bulan Hijriah. Pasukan berjumlah 313, 240 kaum Ansor. Umat Islam menang. Kemudian perang yang kedua yaitu Perang Uhud dipimpin oleh Khalid bin Walid pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah
625 Masehi terjadi di Bukit Uhud. Pasukan berjumlah 700 berbaju besi, 300 berkuda, dan 3.000 berunta. Kemudian di perang Uhud ini pada awalnya mereka menang, tetapi karena tergoda oleh harta, jadi mereka kalah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diberi aplisan untuk kelompok 1 yang tapi diskusinya dalam bentuk ya, jadi tujuan ibu memberikan berbentuk mind map supaya materi ini mudah diingat. Ini kan mudah diingat ya, ya. Ya, kepada kelompok 1 Bu ucapkan terima kasih, kembali ke depan. Ya, selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kepada kelompok 2 Ibu persilakan. Yang pertama-tama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan suatu pelajaran tentang perjanjian Hudzaibiyah tahun 628 Masehi. Nah, yang pertama, Nabi mengajak sahabat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kafir Quraisy menghalangi dan memerintahkan umat Islam kembali ke Madinah. Kafir Quraisy khawatir umat Islam memasuki kota Mekah. Maka dari itu, kafir Quraisy mengutus Suhail, sedangkan kelompoknya Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib. Mereka menyusun isi perjanjian Hudzaibiyah. Nah, yang pertama isinya itu kedua pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, yang kedua, setiap orang diberi kebebasan bergabung. Nah, yang ketiganya, setiap orang Quraisy berhak menyeberang kepada Muhammad dikembalikan. Maksudnya menyeberang kepada Muhammad dikembalikan, sedangkan umat Islam tidak dikembalikan. Nah, yang keempat, pada tahun ini Muhammad harus kembali ke Madinah. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka yang berjudul Perjanjian Hudzaibiyah. Selanjutnya, Ibu persilakan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang peristiwa Fatu Mekah dan Haji Wada. Dari presentasi kelompok 3 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplisan untuk kelompok 3. Baiklah, demikian presentasi kita hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita presentasikan dapat kita pahami semua. Mungkin ada yang mau bertanya nggak? Dalam presentasi tadi? Ada. Nah, baiklah, sekarang kita simpulkan hasil diskusi kita hari ini tentang materi respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan pertama? Coba, Rangga. Respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi mayoritas menerima, yaitu suku Aus dan Hajrah. Sedangkan Yahudi menolak dakwah Nabi. Ya, kita kasih aplisan dulu yang pertama. Yang kedua, siapa selanjutnya bisa? Ya, Pak Sio. Kaum Yahudi berkoalisi dengan kaum kafir Quraisy sehingga terjadi peperangan, yaitu perang Badar dan perang Uhud. Perang Badar dimenangkan oleh kaum Muslim, sedangkan perang Uhud dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy. Iya, betul. Terjadinya perjanjian Hudzaibiyah yang salah satu isinya mereka sepakat mengadakan senjata-senjata selama 10 tahun. Terjadinya
perjanjian Hudaybiyah yang salah satu isinya adalah sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, berarti materi kita hari ini bisa dipahami semua ya? Bisa. Allah, kalau bisa dipahami semua, mungkin Ibu sudah menyediakan link kuis dalam post test yang harus kalian kerjakan hari ini. Kan ada HP semua ya? Ada. Ya, sekarang coba dikeluarkan HP-nya. Ibu kirim linknya ya. Ya, sekarang mengerjakan post test. Ibu kirim linknya di HP-nya ya. Coba dibuka linknya. Nah, buka linknya ya. Bisa semua? Bisa. Nah, ya silakan dikerjakan. Itu ada waktunya, waktu mengerjakannya, dan juga langsung jawab situ. Bagaimana nak? Udah selesai semua? Sudah. Udah kelihatan skornya di situ? Coba sekarang siapa yang skornya di bawah 70? Coba bilang berapa bilang? 65 Bu. Bilang 65. Kata? 65 Bu. 65. Ada lagi? Bel? 60. Yang 70? Ada? 75? 75 Rifki? 75. Bibi? 75. Fasil berapa nih lo? 78. 78. Orang? 80. 80. Alifah? 100. Rangga? 85. Kratun? 90. Nah, alhamdulillah ya. Berarti dengan adanya peta konsep tadi, berarti lebih mudah dipahami materi yang sudah kita pelajari. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Bisa dipahami semua? Bisa. Baiklah, untuk minggu besok itu kita akan mengadakan ulangan harian yang bab 3. Dan untuk tugas kalian, bagi yang nilainya di bawah KKM seperti 65, 70 tadi, itu dipelajari lagi atau dikerjakan lagi post test kita hari ini ya. Kalau bisa sampai nilainya 100. Nah, sementara bagi yang nilainya dari atas 70, ada yang 85, ada yang 90, bahkan ada yang 100, itu mengerjakan soal uji kompetensi yang ada di buku paket. Itu bisa juga dicari di kuis-kuis lainnya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita tutup dengan membacakan hamdalah.